Saya pernah di kubunya Anies, saya tahu bagaimana Anies. Terlalu banyak berjanji, terlalu banyak berucap. Bahkan ketika dia ingin mencalonkan diri sebagai gubernur DKI, dia menjanjikan sesuatu kepada rakyat Jakarta. Dengan janjinya itulah dia, makanya dia dipilih. Tetapi ketika dia terpilih, apakah dia merealisasikan janjinya? Tidak. Karena saya pernah berada di kubu Prabowo. Udahlah, Prabowo nggak usah kita bahas lagi, sudah masa lalu. Mohon maaf, kita semua tahu bagaimana Prabowo. Nah, sekarang ada Anies. Ada Anies Baswedan. Saya pernah di kubunya Anies, saya tahu bagaimana Anies. Terlalu banyak berjanji, terlalu banyak berucap. Bahkan ketika dia ingin mencalonkan diri sebagai gubernur DKI, dia menjanjikan sesuatu kepada rakyat Jakarta. Dengan janjinya itulah dia, makanya dia dipilih. Tetapi ketika dia terpilih, apakah dia merealisasikan janjinya? Tidak. Berarti dia berbohong. Nah, seorang pemimpin berbohong, apa yang mau kita pilih? Saya kasih tahu, ada 3 saja, nggak usah banyak lah ya janjinya Anies ketika di Pilkada DKI dulu ya, nggak usah. Saya kasih 3 saja. Yang pertama, pada saat itu Pilkada DKI 2016-2017 dilakukan pencarian data, di mana hampir 50% warga DKI tidak punya rumah, alias ngontrak. Maka pada saat itu dibuatkanlah program kepemilikan rumah tanpa DP, alias DP 0%. Ya, siapa rakyat yang nggak mau? Saya pun ikut berkampanye. Bapak Ibu, di mana di sini yang belum punya rumah? Oh, saya. Oke, silahkan isi formnya, daftar, silahkan fotokopi KTP-nya. Karena Pak Anies Sandi akan mendirikan rumah tanpa DP. Apa yang terjadi? Ternyata bukan untuk warga yang tidak mampu. Malah diusahakan rumah, tetapi buat mereka yang punya penghasilan di atas 4-7 juta. Artinya kan bohong. Nah, dari janji 200 rumah pun tidak terrealisasi, cuma 8.000 akhirnya turun jadi 2.000. Dan itu pun dipaksakan, hanya sekedar memantaskan seolah janjinya ditunaikan. Nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat itu kita berhitung warga DKI banyak pengangguran. Maka pada saat itu Anies berkampanye, bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya belum bekerja, maka kesempatan Anies Sandi akan menciptakan 200.000 lapangan pekerjaan. Boro-boro menciptakan lapangan pekerjaan malah menambah pengangguran, menambah kemiskinan. Padahal anggaran APBD DKI besar, 80 triliun. Nah, yang ketiga janjinya, karena pada saat itu dihitung di DKI, pemilih perempuan alias ibu-ibu lebih banyak dibanding pemilih laki-laki. Maka berjanjilah dalam kampanyenya kepada ibu-ibu yang ingin punya usaha, maka Anies Sandi akan memberikan bantuan modal usaha kepada ibu-ibu. Ibu-ibu bondong-bondong isi form formulir mendukung Anies. Saya lillah demi Allah nggak berbohong. Ada bukti nyatanya, isi form, ini formnya. Saya kasih tunjuk sama Anda. Ada datanya. Ini saya kasih tunjuk ya. Inilah formnya tuh. Nah, seperti ini. Ini formnya. Nih, ini fotokopi KTP. By name, by nick, by address, dan semua tercatat di database PKS. Saya menyerahkan. Total yang saya pribadi menyerahkan Kombas DKI itu sebanyak 30.000. Nah, ketika itu tidak ditepati janjinya, apakah iya kita mau memilih pemimpin seperti itu? Ingat, di dalam agama kita, ya, di dalam agama Islam ada 4 kriteria kita memilih pemimpin yang saya pahami. Ya, yang pertama itu harus yang namanya sidik, jujur. Silahkan Bun Sana melihat apakah Anies jujur ketika dia pada saat awal berkampanye menjanjikan kepada rakyat tetapi tidak dia tepati. Yang kedua, harus amanah. Apakah Anies amanah ketika dia sudah diberikan pilihan, sudah dipilih tapi tidak melaksanakan janjinya. Yang ketiga itu patona, ya, dia bisa menciptakan solusi dari semua persoalan, bukan bermain kata-kata. Dan yang keempat itu tablik, mampu menyampaikan apa yang akan dilakukan, mampu melakukan negosiasi, bukan sekedar hanya bertentangan. Sekedar kita berbeda langsung itu menyatakan kita berani, bukan. Jadi menurut saya, coba lihat debat kemarin itu, jelas terlihat bagaimana Pak Ganjar
mengetahui apa yang menjadi persoalan di Republik ini. Apa persoalannya? Korupsi. Yang kedua apa? Belum menyatunya, belum terintegrasinya antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya. Nah, Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan melakukan terobosan. Dan keberadaan Pak Mahfud bukan sebagai bahan serap, bukan sebagai pelengkap, tapi mereka sebagai tim. Coba Anda lihat, dari 3 pasangan calon, siapa yang selalu menyebutkan wakilnya? Pak Ganjar kan? Artinya dari sini kita melihat bagaimana Pak Ganjar Mahfud ini adalah duit tunggal. Satu tetapi dua dalam satu, tunggal. Bekerja sama, membagi tugas. Bahkan satset Pak Ganjar melakukan gerakan-gerakan pembangunan, program, melaksanakan realisasi janji kampanye, kemudian Pak Mahfud penegakan keadilan, bagaimana membela rakyat itu. Sekali lagi, hanya ini yang bisa Ambo sampaikan kepada saudaraku di ranah Minang atau dimanapun berada yang mendengarkan video saya ini. Saya tidak bohong. Saya katakan saya ini mantan daripada pendukungnya Anies Baswedan, ya. Nah, jadi posisinya adalah benar adanya. Jadi bukan saya bukan mengada-ada, tapi memang fakta. Dan ini adalah SK saya. SK. Nah, ditandatangani Ustadz Khairuddin. Waktu itu beliau sebagai ketua tim teritori. Di bawahnya Mardhani Alisera sebagai ketua tim pemenang. Ini nama saya. Oke, lihat ya, Burhan Saidi. Jadi artinya apa yang saya sampaikan adalah sebuah fakta dan kebenaran, bukan kebohongan, bukan. Saya tidak ingin bencana yang ada di kampung halaman salah memilih. Karena untuk membawa Indonesia ke depan kita butuh pemimpin yang benar-benar bersih, butuh pemimpin yang benar-benar berani, kita butuh pemimpin yang benar-benar tidak memiliki kepentingan dan persoalan masa lalu. Ingat, Anies dan Caimin punya persoalan masa lalu, punya persoalan gesekan dengan pemerintahan yang ada saat ini. Pak Prabowo juga hampir sama, apalagi beliau adalah hasil daripada produk Orde Baru, wakilnya hasil daripada pelanggaran konstitusi. Nah, Pak Ganjar, Pak Mahfud clear, tidak ada punya persoalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi masukan yang bermanfaat. Semua saya kembalikan kepada Dunsana, nenek mama, tuan-tuan guru, para alim ulama, para tokoh-tokoh adat, tokoh agama, ibu-ibu, bapak-bapak, nah abang-abang Ambo, nah adik-adik Ambo, baik yang ada di ranah Minang maupun di mana berada. Hanya ini nan Ambo bisa sampaikan bentuk daripada perhatian. Ya, jadi Ambo bukan ingin mendiskredit, tidak. Ambo menyampaikan apa adanya berdasarkan fakta dan bukti-bukti di lapangan.